Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Suhaib bin Sinan, sahabat Nabi yang rela kehilangan harta ketika hijrah. Bagi seorang muslim, ridho dari Allah merupakan kenikmatan tertinggi yang bisa dicapai. Oleh yang meniatkan setiap perbuatannya untuk mencari ridho Allah, akan senantiasa melibatkan Allah dalam setiap urusannya, menempatkan Allah sebagai satu-satunya zat yang paling tinggi di antara semuanya, sehingga hatinya akan senantiasa tenang karena ia telah meraih kesejatian dari sifat penghambaannya. Ada salah satu kisah dari sahabat Nabi Muhammad yang memilih hijrah bersama Nabi di Madinah dengan meninggalkan seluruh harta benda yang ia punya. Namanya adalah Suhaib bin Sinan bin Khalid bin Abdi Amr bin Tufail bin Amir dan Jundalah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Khuzaimah bin Ka'ab bin Sa'ad. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang awal memeluk agama Islam. Dalam kisahnya, Suhaib bin Sinan melakukan perjalanan hijrah menuju Madinah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Namun di tengah perjalanan ia dihentikan orang-orang Quraisy yang ingin menghalang-halanginya, pengikut Nabi, untuk melakukan hijrah. Tanpa rasa takut, ia langsung berkata kepada orang-orang Quraisy tersebut, "Demi Allah, kalian tidak akan bisa menyentuhku selama pedang dan panah masih ada di tanganku. Sekarang akan aku berikan dua pilihan. Kalian mau berhadapan denganku atau ambil semua hartaku yang berada di Makkah." Tentu saja ini adalah sebuah pilihan yang menggiurkan bagi orang-orang Quraisy. Mereka bisa mendapatkan harta benda Suhaib bin Sinan tanpa harus bertarung mati-matian dengannya. Tidak perlu melukai diri sendiri untuk mendapatkan hasil yang berlimpah, karena dengan sendirinya musuh menyerahkan harta bendanya secara sukarela. Akhirnya Suhaib bin Sinan sampai di Madinah tanpa adanya luka sedikit pun di tubuhnya. Beliau dalam keadaan selamat meski seluruh hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy tersebut. Nabi yang mengetahui kisah tersebut memuji perbuatan Suhaib bin Sinan. Dia berani meninggalkan seluruh hartanya demi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nampaknya Suhaib bin Sinan sadar bahwa inti dari sebuah hidup adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harta benda baginya bukanlah sesuatu yang berharga dibandingkan dengan ridho Allah yang menjadi inti segala ibadah. Dengan ridho Allah, hidupnya akan menjadi lebih berwarna dan dipenuhi dengan rasa cinta mendalam. Prinsip-prinsip inilah yang mulai luntur dalam diri muslim sendiri. Belakangan ini banyak muslim yang melakukan hal sebaliknya, terus-menerus mengejar harta dan melalaikan ridha Allah. Dengan harta itu mereka membuat Allah murka. Mereka menuruti hawa nafsunya dengan berpesta pora. Mereka tak lagi memperdulikan bagaimana nasib saudara seimannya, karena yang mereka perhatikan adalah bagaimana caranya menumpuk harta untuk menyalurkan nafsunya. Padahal Islam tak kekurangan tokoh yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencari ridha Allah. Para sahabat, tabi'in, dan kini para ulama-ulama adalah contoh nyata tokoh yang mencari ridha Allah. Mereka tidak takut kehilangan harta benda, karena yang mereka khawatirkan adalah bila tidak mendapat ridha dari Allah. Memang ridha Allah tidak bisa kita lihat secara langsung. Di balik ibadah yang dilakukan, kita hanya bisa melakukan klaim bahwa ibadah yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah. Bahkan tak jarang kita menyaksikan orang yang mengklaim bahwa dirinya mencari ridha Allah justru mengorbankan ribuan nyawa umat yang lainnya. Tentu hal ini tidak bisa dibenarkan secara syariat. Tapi satu prinsip yang bisa dijadikan sebagai tanda ibadah tersebut diniatkan untuk mencari ridha Allah. Ada sebuah hadis yang mengatakan ridha Tuhan ada pada ridha orang tua, murka Tuhan pun ada pada murka orang tua. Di sini Rasulullah menunjukkan bahwa ridha Allah dapat diperoleh dengan memuliakan orang lain. Maka jika kita berkaca dari kisah Suhaib bin Sinan, kita akan mendapat tujuan dari ibadahnya.
Beliau tidak langsung membunuh orang-orang yang mengancam nyawanya, padahal beliau lebih dari mampu untuk menghabisi nyawa sekaligus. Beliau memilih cara yang lebih arif dengan mengorbankan harta benda yang dimiliki, karena dengan itu beliau bisa selamat tanpa ada siapapun yang terluka. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.